Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama siapa? Mami Dona. Apa kabar sayang? Semoga kalian dalam kondisi sehat, baik ya, dan selalu semangat. Apapun bentuknya harus tetap bahagia ya. Buat kalian yang ulang tahun, selamat ulang tahun hari ini ya. Yang sakit semoga cepat sembuh, insya Allah ya. Untuk seluruh keluarga MDF Recycle dimanapun kalian berada, selamat berbahagia yang lagi bahagia hari ini ya. Wah, yang bahagia tetap bahagia, yang sedih jangan sedih sayang ya. Yang baru masuk di energi Mami ya, selamat ketemu dengan Mami Dona ya. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di up untuk share-nya ya, loncengnya dipencet tuh biar tahu Mami Dona datang, jadi nggak ribut kapan Mami ya kan. Oke. Semoga kalian bisa selalu bisa membawa diri kalian dari yang merasa kurang beruntung. Jangan punya perasaan seperti itu sayang ya. Setiap manusia itu ada perjalanannya. Jadi dimana kalian mau berikhlas hati, insya Allah semua akan dapat. Ya, ini bunga-bunganya kita tebar-tebar. Bunga apa, Mam? Ini bunga dari Makassar ini. Si kodong ini bunga dari kodong. Thank you kodong. Tidak apa-apa Ji, ikan ada gunanya juga si kodong kirim bunga itu. Buat kalian yang mau pesan kopi healing Mami ya, bisa langsung ke admin, dan yang mau pesan masker ya bisa langsung ke admin. Yang mau konsul privat bisa ke admin pusat, dan juga yang mau join di MDF Recycle Mami Dona Family MDF ya, kepanjangannya dari Mami Dona Family, kalian bisa langsung ke admin pusat sayang ya. Nanti lanjutkan ke admin grup. Apapun kalian ceknya di mana Mami ya, buka di deskripsi tuh, ada di deskripsi, kalian bisa cek ya sayang ya. Oke, kali ini kita mau story tentang apa Mami? Hari ini kita mau story tentang perasaan dari maskulin. Perasaannya seperti apa sih, ikan? Cuma ingin tahu perasaan hati maskulin saja. Enough, itu saja. Apa yang dirasa maskulin? Entah nano-nano atau bercampur-campur, nggak tahu kita ya kan. Mungkin saja bisa seperti campur sari ya, atau nasi campur and gado-gado. Jangan lupa ya, pakai piring makannya. Lu kata warung Mami. Ya. Oke, pastikan tarot bukan Tuhan darling sweetheart bebek. Tapi hanya only sebuah story, cerita. Only cerita sayang ya. Pastikan ini cuma cerita ya. Waduh tuh anak-anak nih motor ya, mudahan aja tidak jatuh. Ngebut-ngebut. Semoga kalian bisa mendapatkan manfaatnya ya, paling tidak ya, dan juga dealing dengan diri kalian dulu, baru dengan orang lain. Insya Allah bisa dapat ya. Apapun afirmasi semua kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk sebuah kebaikan. Lillahi ta'ala. Insya Allah. Bismillah ya. Oke, kita mulai. Tarik beb. Bukan lagi. Oke. Kayaknya langsung di perjalanan cintanya dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dear God, dear angel, give me energy for this card. Sun, rising, and Venus untuk seluruh elemen. Air, udara, api, dan tanah sebagai pelengkap untuk perasaan maskulin sekarang. Dear God, perasaan maskulin ditarik apa jatuh? Oke. Tarik. Perasaan maskulin.
dari perjalanan cinta yang dia rasakan sekarang itu seperti apa. Perjalanan cinta maskulin yang dirasa Dirkat. Thank you. Wah, thank you. Sudah. Wah, thank you. Oke, makasih. Thank you. Wah, sudah kita dapatkan sayang. Ya. Untuk energi maskulin. Kita buat bismillahirrahmanirrahim. Energi maskulin. Perasaannya sekarang seperti apa? Apa yang dirasa oleh maskulin, Dirkat? Gini. Perasaan maskulin. Thank you. Ada yang diambil ini. Oke, thank you. Makasih. Kita dapetin ya energi dari bumi, perasaan maskulin seperti apa, Dita? Perasaan maskulin. Apa yang dirasa maskulin sekarang, perasaannya seperti apa? Masya Allah. Sorry sayang. Thank you. Oke, makasih banyak. Wah, perasaan maskulin semesta klarifikasi. Perasaan maskulin apa? Kita Bismillahirrahmanirrahim. Maskulin. Thank you. Terima kasih banyak. Wah, lama ya nungguin mami konten ya. Tapi sebagian tuh kadang kalau mami live dong mam. Kadang-kadang mami mau enggak, tapi pasti diteriakin. Ya mami juga kangen sih sebenarnya kalau nggak ketemu, nggak tahu kenapa. Oke, klarifikasi dari galaksi perasaan maskulin. Perasaan dari hati maskulin, perasaan maskulin. Dekat, wah. Thank you. Oke, terima kasih. Sudah. Oke. Kita lanjut dari kartu. Saatnya perasaan maskulin apa yang dirasa sekarang? Apa yang dirasa jiwa dan raga hati maskulin yang dirasa seperti apa? Thank you. Wah, buset. Thank you. Sudah? Oke. That's it. Tung. Terima kasih banyak.
Sudah kita dapatkan. Pina, sorry sayang, Mami panggil Pina dulu. Ini mana Mami punya kopi nih? Tanya Cece dulu. Sudah sampai sayang. Salam kopi hitam ya. Dengan kopi hitam apapun dari sebuah doa afirmasi, insya Allah Tuhan akan mengizinkan dan mengabulkan di mana kita ikhlas sayang. Kita tidak usah terlalu ambisi untuk sebuah keinginan, karena apapun yang kita inginkan dalam sebuah ambisi sulit sayangku. Maka dari itu semoga kalian bisa memahami apa yang kalian inginkan dengan hati yang ikhlas. Kopi hitam, kopi healing Mami Donna. Ngopi dulu, bismillah. Alhamdulillah, sedap. Yang belum pesan dipesan ya, biar tahu sensasinya. Oke, kita mulai. Kita coba dekatin dulu. Oke, kita dekatin dulu sayangnya. Bisa lihat? Oke. Kita melihat perasaan hati maskulin, energi maskulin. Hai Mamas, Mamas kamu apa kabar di sana? Semoga sehat-sehat ya, selalu sehat dan bahagia apapun ya. Perasaan Mamas sekarang ini adalah sulit hati, sedih, menangis, dan menderita karena sakit hati. Melihat feminim sekarang sudah lebih bahagia, bahkan lebih mandiri dan lebih bisa menentukan hati dan sikap. Hati seperti tertusuk dan tersayat-sayat, seperti terrobek-robek ya. Kau hancurkan aku dengan sikapmu. Tak sadarkah kau telah menyakitiku? Lelah hati ini meyakinkanmu. Cinta ini membunuhku. Merasa kalian menyakiti. Piye ceritanya? Merasa kalian feminim menyakiti hati maskulin. Lah yang menyakiti itu adalah maskulin, tapi maskulin mentality victim tidak pernah merasa kalau menyakiti. Bahkan tidak pernah memakai mata hati dan jiwa, perasaan, bahkan pikiran. Ingin sebuah keseimbangan, bagaimana mau seimbang? Merasa feminim tidak membuat bahagia, membuat sedih. Ada anak-anak. Sudah malam. Maaf ya sayang ya, kalau sedikit ribut. Dan perasaan maskulin merasa betul-betul sulit. Sakit hati yang dirasakan maskulin karena melihat feminim ya. Sebentar saya mau pinggiran. Melihat feminim lebih sukses, lebih mandiri dan bisa berdiri sendiri, bahkan mempunyai pemasukan sendiri. Bahkan dilihat feminim lebih tegar, lebih bahagia ini. Feminim lebih tegar dan lebih bahagia, membuat perasaan dan hati maskulin porak-poranda. Hancur, 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 hancur hatiku. Hancur, hancur, hancur hatiku. Katanya hancur. Perasaan hati dan jiwa maskulin nih. Di dada maskulin betul-betul merasa merasa hancur dan merasa apa yang ingin dijalankan ini semua tidak sesuai, merasa
Tuhan ini tidak adil, apa yang Dia inginkan dari sebuah tujuan. Bahkan sebagian masih saja membohongi diri sendiri dengan sebuah komunikasi. Dalam artian, sebagian dari maskulin merasa komunikasi ini tidak berjalan dengan lancar, tetapi di dalam hati maskulin betul-betul menderita karena terhalang dalam sebuah bentuk komunikasi yang tidak lancar. Seperti bingung, bahkan seperti orang digantung juga. Perasaan maskulin ini betul-betul bingung. Merasa betul selama ini maskulin benar-benar merasa seperti anak kecil yang tidak punya tidak punya pendirian, terlalu ikut arus, ya, tidak bisa mandiri, ya, tidak pernah memahami arti cinta seperti apa. Jadi ya, maskulin benar-benar bingung atas semua komunikasi yang tidak pernah bisa berjalan dengan lancar. Kenapa begitu? Karena maskulin selalu saja berpikiran negatif, berpikiran toksik, berpikiran devil. Selalu mendengar kabar-kabar di luar sana feminim yang selalu melakukan sesuatu yang tidak baik, bahkan ya selalu menyalahkan apapun yang dilakukan feminim. Ya, akhirnya seorang maskulin yang betul-betul kecewa karena orang yang terlalu ego, ya, tidak punya empati, ya, tidak punya pendirian, bahkan seorang maskulin yang hanya memikirkan diri sendiri dan juga merasa ingin menang, mengatur, bahkan selalu mempunyai harga diri terlalu tinggi, ya, tapi sebagian merasa bahwa apa yang dia jalankan selama ini tidak membawa hasil, bahkan kesulitan dalam finansial juga beberapa maskulin. Sebagian menyadari bahwa apa yang dilakukan sebuah tindakan itu ternyata ada juga perbuatan devil, disadari oleh maskulin. Tapi namanya maskulin, orang yang memang ego, bahkan memikirkan bahwa kabar burung kalian yang melakukan apapun tentang energi devil. Dan keinginan seorang maskulin yaitu bisa bahagia. Mencari matahari yang hilang dengan berpura-pura bisa mendapatkan dengan tangan maskulin sendiri, yaitu tidak perlu mencari bahwa feminim, kamu bukanlah seorang matahari yang bisa menyinari hidup. Maskulin ternyata salah. Maskulin merasa tidak ada penerangan di dalam hidup ini. Penerangan, lihat banyak sekali kan, lilin-lilin dan segala macam. Ini tertawa-tawa hambar, hanya berpura-pura hidup sukses, hidup bahagia, hidup senang, ternyata bocai. Bohong, ya, pencitraan saja. Dikatakan di sini, maskulin, stay optimis lah kamu, kata Tuhan. Kalau kamu tidak stay optimis, bagaimana kamu dikatakan seorang soulmate kalau kamu tidak mencintai dirimu sendiri? Maskulin tidak mencintai diri sendiri, bagaimana bisa mencintai orang lain? Tidak pernah respect dengan diri sendiri, bagaimana mau dikatakan soulmate? Tidak ada soulmate yang tidak mencintai, tetapi walaupun energi maskulin ini awalnya soulmate, tapi ya tidak pernah optimis. Dikatakan optimis ya nggak pernah merasa kalau dia adalah soulmate. Sebenarnya ini adalah soulmate, tapi tidak pernah optimis. Bahkan hanya mencintai diri sendiri, nggak pernah melihat manusia yang lain. Mencintai diri sendiri dalam artian terlalu egois. Tidak pernah merespek atau menghargai apapun pasangannya atau feminim telah berbuat kepada kalian. Ya itu dia, ya. Kadang mencintai diri sendiri berlebihan, tetapi mencintai diri sendiri dalam artian harusnya mencintai diri sendiri tanpa keegoisan karena Tuhan dalam sebuah keikhlasan. Dan akhirnya dikatakan ini bukan satu-satunya pilihan dalam kehidupan. Dalam artian partner yang kalian jalani sekarang maskulin
itu bukanlah partner yang sebenarnya dan bukan satu-satunya. Akhirnya merasa terlalu banyak perbedaan yang maskulin berikan pada kalian feminim. A sampai Z kalian berbeda dalam hal apapun ya, maupun masalah ras, agama, daerah, tempat, keluarga, apapun bentuknya perbedaan. Dan dari kejadian yang terjadi, maskulin merasa tidak pernah menyesali untuk semua tindakan yang diperbuat, bahwa kalian itu bukanlah satu-satunya yang dikatakan partner hidup. Penyesalan telah membeda-bedakan, tapi karena seorang maskulin yang ego merasa tidak pernah menyesal, ya sebenarnya begitu menyesal. Kenapa menyesal? Iya, pernikahan ini disesali oleh maskulin. Komitmen pernikahan ini disesali oleh maskulin karena maskulin terlalu banyak bermain-main hati dengan benar-benar berkhianat ya, berkhianat, bermain-main hati ya, bahkan permainan yang dibuat ini tentang sebuah perselingkuhan ya, semua rata-rata berselingkuh yang jelas. Dan sekarang meminta afirmasi Tuhan untuk bisa diberikan kesempatan lagi oleh Tuhan untuk dikembalikan relationship ini. Jadi maskulin menginginkan pernikahan ini tidak lagi mau main-main ya, meminta Tuhan agar bisa mengembalikan dan bisa berjalan dengan sebenarnya. Tapi yang kita tidak tahu seperti apa, hanya Tuhan yang bisa menjawab apapun bentuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dikatakan di sini, maskulin meminta afirmasi Tuhan untuk bisa diberi kesempatan untuk bisa menjalin komitmen lagi, apapun bentuknya, bahkan bisa rekonsiliasi lagi, berencana secepat mungkin untuk sebuah tujuan, tetapi masih bingung tujuan ini akan diterima atau tidak, rekonsiliasi ini ya, ingin bertujuan ya untuk bisa berkomunikasi juga dan bisa berbicara ya. Namun rekonsiliasi yang diinginkan ini ingin segera diwujudkan gitu loh. Tapi masih berpikir apakah bisa. Kenapa? Karena dirasa maskulin harus meninggalkan hubungan triparti tersebut dan berlari sekencang-kencangnya. Tetapi hubungan triparti ini tidak mendapatkan yang namanya kebahagiaannya. Jadi hubungan triparti maskulin ini tidak membawa kebahagiaan. Bahkan ingin berlari secepat-cepatnya menuju kalian. Ini merasa betul-betul hubungan yang diambil, hubungan yang cenderai oleh maskulin ini benar-benar mau diambil alih gitu loh ya. Ini ternyata ada yang terbuka tadi ya. Dan dikatakan, hai maskulin, hubungan yang kamu gantung, Tuhan tidak tinggal diam. Kau pun akan digantung dalam artian hati dan jiwa serta pikiran. Semua yang kamu pikirkan hanya pada Queen of Cup, yaitu feminim kamu. Bahkan meminta afirmasi Tuhan untuk memberikan justice judgment ya, keadilan untuk sebuah keputusan, penyesalan tentang sudah menggantungkan hubungan dan sekarang ya sudah tergantung juga. Maskulin merasa tergantung. Kenapa? Hati dan jiwa maskulin betul-betul hanya kepada feminim sekarang ini ya. Perasaannya hanya tertarik dengan feminim dan ingin mengekspresikan cintanya kepada feminim. Bingung bagaimana caranya menunjukkan cinta kasih ini kepada feminim. Bingung bagaimana caranya, tidak tahu ya. Ingin mengekspresikan sebuah perasaan hati dan cinta ya. Dan di sini bismillahirrahmanirrahim, kita majuin sayangnya.
Dan di sini kolagen kita stop ya. Tidak punya keberanian. Nah, ini kan ingin menunjukkan perasaan maskulin dan ingin mencari agar feminim bisa tertarik lagi. Tuh gimana caranya gitu loh. Bagaimana caranya berpikir, tapi berpikirnya maskulin hanya di dalam hati karena tidak punya keberanian. Harapannya saja tidak pernah punya keberanian, bahkan takut karena sudah menggantungkan hubungan, membiarkan, menyia-nyiakan, bahkan membuat kalian tidak bahagia. Takut, ketakutan maskulin di hati dengan perasaan yang dia rasakan, yaitu kenapa? Ya, beban dari sebuah kesalahan, perang batin di dalam diri dari hubungan triparti yang dibuat, membuat maskulin ingin keluar dan ingin bahagia, ingin bisa tidur seperti manusia lainnya yang normal. Sulit tidur sayang, ya susah sekali tidur, istirahat pun sulit. Kenapa? Karena seorang maskulin yang hanya bermain hasrat birahi hanya untuk memperjuangkan sebuah cinta sejati, ternyata cinta barunya tidak membawa kebahagiaan. Namun cinta yang dirasa maskulin sekarang ini mempunyai hasrat yang besar, yaitu maskulin jatuh cinta kembali kepada feminim. Karena apa? Dilihat atau dirasa feminim ini ya membawa sebuah keseimbangan, bahkan dengan kesabaran, apapun tentang sebuah keseimbangan hidup, dalam artian ya dia merasa nyaman. Maskulin merasa nyaman dengan feminim. Makanya ada hasrat lagi. Hasrat apa? Bercinta. Jadi jatuh cinta lagi maskulin sekarang. Kenapa? Betul-betul merasa feminim membawa keberuntungan di dalam hidup. Bahkan cinta sejati yang sebenarnya itu adalah kalian feminim. Kalian adalah cinta sejati, dan maskulin benar-benar ingin memberi penawaran cinta kembali dan ingin kembali kepada kalian. Ingin kembali. Namun ya masih berpikir, kalau kembali apa kata orang, kalau kembali bagaimana, apakah bisa secepat itu, kalau kembali orang nanti ngomong apa, apakah nanti berimbas lagi dengan finansial, apa, banyak pertimbangan, kayak takut mati, takut hidup. Nah, itu kadang lucu, ya kan? Ingin kembali kepada feminim tapi takut. Lah kalau takut ya forward, ya kan? Nah, itu bismillahirrahmanirrahim. Penyesalan seorang maskulin sekarang tidak bimbang lagi, bahkan menyesali selama ini sudah menjadi pengkhianat dan sudah serakah dengan kemunafikan. Dan dipastikan keyakinan sekarang maskulin ini sudah yakin untuk apa? Memberikan penawaran cinta kembali, memberikan rasa cinta apapun bentuknya. Penawaran cinta yang dari Peach jadi Knight of Cup, yaitu betul-betul ingin menyerahkan semua cinta seutuhnya kepada feminim. Benar-benar. Kenapa? Karena sebuah cinta baru feminim sudah gagal. Cinta lama ya, dalam artian cinta barunya maskulin dengan karmik itu sudah gagal. Sudah babak belur, dalam artian hubungan maskulin dengan karmik itu sudah babak belur. Bahkan maskulin betul-betul ingin keluar dari stagnan. Bahkan sekarang sudah introspeksi diri, betul-betul introspeksi diri bahwa ini salah, gitu loh. Itu.
Dan beban yang diambil dan dibawa sampai sekarang ini adalah betul-betul penderitaan dari sebuah hubungan yang diputuskan secara sepihak, ya. Hubungan ini diputuskan karena sebuah keputusan yang ceroboh, akhirnya ya beban, ingin keluar dari beban dan ingin kembali lagi kepada kalian, yaitu rekonsiliasi, ingin kembali ke hubungan seperti dulu dan ingin melepaskan beban yang selama ini sudah menyesakkan di dalam dada, ya. Azan sayang ya, nanti kita lanjut setelah azan. Oke, kita lanjut sayang. Kita lanjut cerita he. Oke. Dikatakan di sini ya. Kenapa maskulin betul-betul maskulin benar-benar perasaannya bingung, ingin keluar dari semua beban yang maskulin rasakan sekarang, dan maskulin benar-benar yakin di dalam hati dan jiwa bahwa matahari yang dia rasakan itu hanya ada dengan feminim, tapi tidak punya keberanian. Bagaimana ceritanya? Ya, merasa hidupnya hampa dan yakin bahwa kehidupan sekarang ini yang dijalani maskulin betul-betul hampa, betul-betul stres, depresi. Karena apa? Apa yang dia rasa bahwa kalian itu tidak pernah memberi kenyamanan, menyinari hidup maskulin, memberi semangat maskulin. Ternyata maskulin merasa bahwa diyakini di dalam diri bahwa kalianlah feminim yang memberikan keceriaan maskulin setiap hari dalam bercanda, guyon, apapun bentuknya, hanya kalian yang diingat ya. Tapi tidak punya keberanian, tapi yakin di dalam diri. Keyakinan maskulin seperti apa? Keyakinan maskulin bahwa ingin kembali kepada kalian dan ingin mengobati luka hati, sakit hati, apapun bentuknya, ingin meminta maaf dari sebuah kesalahan yang pernah dilakukan kepada The Empress ya, feminim ini. Ingin mengembalikan cinta feminim kembali. Bagaimana caranya? Berpikir keras untuk bisa rekonsiliasi. Berpikir bagaimana caranya bisa mengembalikan hubungan ini bisa menjadi baik lagi. Kenapa ingin seperti itu? Karena ingin berkomunikasi tapi sulit menegaskan di dalam diri. Masih ada kebimbangan dan ketakutan maskulin. Ingin berjuang untuk sebuah komunikasi tetapi masih perang batin. Apakah komunikasi ini bisa berjalan dengan lancar? Apakah bisa membawa kebahagiaan apabila maskulin datang kepada feminim? Apakah cinta maskulin bisa diperjuangkan kembali oleh feminim? Ini yang dirasa oleh maskulin ya. Dan diafirmasikan di sini ya. Maskulin betul-betul ingin pulang. Ingin pulang, bahkan cemburu apa yang telah feminim lakukan. Feminim telah mandiri, feminim telah sukses, sakit hati, cemburu dan sakit hati. Dan betul-betul merasa bahwa selama ini kebodohan dari seorang maskulin yang hanya menuruti instruksi orang lain, akhirnya merasa cemburu dan bingung gara-gara sebuah instruksi orang lain. Akhirnya maskulin kehilangan cinta feminim hanya karena triparti dan terbakar cemburu yang bertubi-tubi, bahkan ingin kembali pulang tapi bingung bagaimana caranya. Dan kenapa terjadi seperti itu? Disadari selama ini ya, maskulin tidak pernah mempunyai pendirian, kadang-kadang ikut arus, tidak pernah melihat
Apa sebenarnya tujuan yang ingin diambil dan diraih? Akhirnya kesedihan tidak bisa dibendung, sampai sekarang maskulin bersedih gundah gulana dan menderita lahir dan batin. Karena apa? Sebuah kekecewaan dari sebuah yang namanya kesetiaan telah dihancurkan oleh maskulin sendiri. Akhirnya sedih yang bertubi-tubi. Ya, betul-betul sedih karena telah mengkhianati cinta feminim dan kebingungan mencari jalan dan arah apa yang harus bisa dilakukan, tetapi kebingungan untuk melangkah ke depan seperti apa. Sehingga maskulin energi ini belum berjalan, masih jalan di tempat, stuck, masih jalan di tempat. Dan harusnya maskulin keluar dari comfort zone, keluar dari zona aman. Yang selama ini dia anggap aman, ternyata zona itu tidak aman. Bahkan zona itu membunuh maskulin sendiri dalam keputusasaan. Dan waktunya untuk melepas negatif, tapi maskulin tidak mau melepas energi negatif tersebut, ya. Energi Sagittarius, Scorpio, ya. Scorpio harusnya melepas energi negatif tersebut, tetapi ya maskulin tidak mau melepas energi negatif yang ada di dalam diri. Akhirnya sulit, apapun yang dia lakukan akan terus-terusan seperti itu, ya. Dan the answer you need are coming. Nggak ada energi Gemini, ya. Tidak ada yang bisa kalian dapatkan dari sebuah pertanyaan. Apa yang kalian inginkan, apa yang kalian mau, nggak ada yang datang, apapun bentuknya, blank. Jadi tidak ada yang bisa dikatakan apapun, ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Dan kenapa seperti itu? Maskulin ingin berkomunikasi, bahkan ingin mempunyai tujuan kembali kepada feminim. Karena apa? Feminim layak diperjuangkan karena feminim sudah mandiri, feminim sudah tegas, dan feminim betul-betul adalah membawa sebuah keberkahan hidup dan kuat dalam segi materi juga sekarang. Jadi ya, pondasi dari sebuah keputusan, dari sebuah materi atau dari sebuah finansial itu sudah mantap. Tapi maskulin kebingungan bagaimana caranya bisa menghadapi feminim yang sudah hebat. Bingung bagaimana caranya, bagi rata aja. Emang bisa membagi rata, ya suka-suka lu. Dan dunia yang hilang karena maskulin sudah menggantungkan hubungan tanpa ampun. Bahkan satu orang menjaga agar feminim tetap tergantung, yaitu energi gelap. Bahkan penyesalan seorang maskulin yaitu sebagian LDR, bahkan tidak bisa terhubung, bahkan karena jarak dan lokasi apapun bentuknya, benar-benar menyesali telah kehilangan dunia yang dia inginkan, yaitu dunia yang seharusnya tidak dia gantung, tapi karena ego seorang maskulin, akhirnya dunia yang dia inginkan hilang tanpa bekas. Waduh, kenapa itu maskulin datang? Dan di sini kebingungan maskulin karena seseorang yang serakah, yang hanya ingin memanipulasi keadaan, ya. Orang yang serakah memanipulasi keadaan tanpa melihat kanan dan kiri, ingin mengambil semua dari keuntungan dan memanfaatkan feminim. Akhirnya betul-betul tidak ada apa-apa lagi, betul-betul terpuruk. Materi juga tidak ada, finansial amburadul, sulit, bahkan kena tipu juga ada beberapa, ya. Beberapa kena tipu, ya, kesulitan, susah, lagi susah.
Dan di sini semesta menyatakan maskulin betul-betul ya. Oh, ada satu. Dikatakan di sini hasrat begitu tinggi agar bisa terkoneksi kepada feminim kembali. Betul-betul mempunyai hasrat yang tidak bisa dibendung. Kenapa? Tujuan yang diinginkan maskulin ya, betul-betul penyesalan dari sebuah tujuan yang tidak membawa hasil. Hubungan ini tidak bahagia, bahkan kehancuran dari sebuah triparti yang tidak membawa kebahagiaan. Triparti ini hancur sayang. Babak belur, tidak ada tujuan hidup itu, tidak ada tujuannya mau dibawa kemana atau tujuan hidup itu seperti apa, nggak ada. Hancur, kehancuran yang ada yaitu babak belur. Dan tidak ada kemajuan di dalam kehidupan karena apa? Tujuan tidak jelas. Tujuan hidup mau seperti apa tidak paham, bahkan ingin berlari sekencang-kencangnya kepada kalian. Karena apa? Penyesalan tinggallah penyesalan dari sebuah hubungan yang begitu toksik hanya karena gairah dan betul-betul karena sebuah ilusi, halusinasi bahwa hubungan triparti ini membawa kebahagiaan. Ternyata tidak ada. Membawa malapetaka iya. Sebagian dari maskulin ada yang sakit, ada yang terpuruk, bahkan ada yang betul-betul tidak bisa melakukan apa-apa. Kenapa? Karena merasa energi dengan feminim betul-betul ingin dihilangkan, yaitu energi di mirror, yaitu sebuah energi tarik-menarik karena dibuat oleh semesta ini. Namun maskulin bingung, kenapa ya? Kenapa energi ini tarik menarik? Kenapa maskulin sampai sekarang tidak bisa melupakan feminim, bahkan seperti terbakar emosinya seperti matahari yang bersinar di dalam dada maskulin. Energi itu tidak bisa hilang. Tertarik, semakin ingin dilupakan semakin tertarik energi tersebut. Dan penyesalan seorang maskulin yang selalu ikut arus lebay dan plim-plan. Orang ngomong A ikut A, orang ngomong B ikut B, orang melakukan A ikut A, tidak punya pendirian dalam hidup. Akhirnya terbunuh sendiri dengan keputusan yang babak belur. Akhirnya hanya bisa berdiam diri dan tidak bisa melakukan apa-apa. Penyesalan telah mengikuti ya instruksi seseorang yang tidak membawa apapun kebahagiaan di dalam hidup maskulin. Akhirnya maskulin sekarang ini ingin berubah, tetapi kalau perubahan hanya kaleng-kaleng saja percuma. Di dalam diri maskulin sudah berpikir ingin berubah ya. Sekarang maskulin mencoba untuk berubah menjadi baik, tetapi tidak tahu berubah seperti apa, megaloman kali. Ingin berubah dari harga diri yang terlalu tinggi. Ini yang ingin dirubah. Harga diri yang terlalu tinggi itu harus dirubah. Tapi tidak tahu apakah harga diri maskulin mau ditawar atau mau dirubah, dan harusnya bisa move on. Tetapi maskulin tidak pernah move on dengan harga diri yang begitu tinggi. Ya, sulit ya. Kita ambil untuk story-nya. Kesimpulannya adalah betul-betul kesulitan hidup, babak belur, keterpurukan, bahkan bingung di manakah kesejahteraan dari sebuah kecemerlangan hidup, kejayaan hidup seperti bintang. Ingin mempunyai harapan bisa diambil, ya, bisa mendapatkan kebahagiaan. Namun seorang anak kecil tidak bisa berpikir tegas, masih di situ-situ saja, bahkan tidak bisa ya, tidak bisa merasakan bahagia secara finansial. Bahkan ingin bisa mendapatkan finansial secara instan, ingin sukses secara instan, bahkan ingin melakukan pergerakan ya, ingin segera melakukan pergerakan kepada feminim. Karena feminim sudah sukses. Feminim sudah sukses. Feminim sudah baik dan sudah sukses, tapi
tidak berani melakukan pergerakan, akhirnya menetap di situs dan di zona yang dikatakan aman, ternyata tidak aman. Tidak bisa bergerak kemana-mana karena ya itulah keputusan yang diambil ya. Dan dikatakan di sini ingin keluar dari beban, ingin bisa terlahir kembali dan tidak sulit sandang pangan dan papan, namun ujung-ujungnya masih saja sulit. Sulit guys. Kenapa sulit? Ya, hidup seperti tak hidup, mati seperti tak mati, tidak ada semangat dan gairah hidup, ya, bahkan hidup tak hidup, bahagia tak bahagia, apapun kesulitan di dalam kehidupan. Tuhan hanya bisa healing lah, betul-betul healing. Jangan tidak healing, ya. Jadi tujuan yang sebenarnya di dalam diri kalian tuh healing. Jangan keras kepala, kalau memang harus healing ya healing gitu loh. Jangan bermain ya. Dan dipastikan kehidupan yang baru ingin diraih tidak ada. Membagi cinta sana dan sini, membagi harapan sana dan sini, membagi komitmen sana dan sini untuk mencari peruntungan kehidupan yang baru nggak ada. Akhirnya hubungan itu pun padam. Namun sekarang maskulin ingin merubah kehidupan itu menjadi bisa berubah. Penyesalan tinggallah penyesalan, mau seperti apa ya. Dan dikatakan di sini on reverse, balance spiritual and practically. Tidak pernah balance antara spiritual dan practically. Tapi kalau di depan orang lain energi Pisces, tapi kalau di depan orang seperti orang yang spiritual, seperti orang yang alim, yang soleh. Tapi prakteknya kagak ada. Ngomong alim tapi melakukan segala macam bentuk yang tidak baik ya. Dan di sini dikatakan lepaskanlah yang namanya gosip-gosip, atau lepaskanlah yang namanya kehidupan yang hanya halu. Lepaskanlah menggosip sana sini, menceritakan sana sini feminim pasangan kalian. Maskulin, cobalah lepaskan itu. Jangan menceritakan pasangan kalian sampai kemana-mana. Dan kesimpulannya adalah yang namanya komitmen ini adalah komitmen, tetapi kekecewaan maskulin, perasaan maskulin, komitmen ini tidak membawa sebuah hubungan yang romantis, atau komitmen yang dijalin dengan karmik itu tidak membawakan hasil apa-apa, kebahagiaan apa-apa pun tidak ada, bahkan finansial hanya bisa bersabar. Bahkan dirasakan sudah ada permainan yang namanya energi devil, yaitu black magic ada. Bahkan hubungan yang dia buat keluar masuk sama. Energi yang didapatkan sekarang itu energi keluar masuk. Dan Tuhan bilang, meditasi dan contemplate, berubahlah. Meditasilah kalian. Penyesalan dari sebuah maaf itu penting, sayang, ya. Jadi di sini apa yang kalian buat itulah kalian dapatkan. Namanya hukum tuai itu semua sama ya. Tidak ada yang berbeda. Dan kita ingin pesan dari semesta, bismillahirrahmanirrahim, untuk maskulin perasaannya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim, maskulin perasaannya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim, maskulin perasaan seperti apa. Maskulin inisial apapun beli, thank you. Energi, wah ada 3. Masukkan kembali, jangan terlalu banyak katanya, nanti jadi lebay. Bismillahirrahmanirrahim, ambil saja 1. Oke. Dan kita minta. Oke. Kita mulai. Ada A, ada A, ada C, ada M, ada W, ada C,
ada O, ada F, ada D, ada P, ada T, ada D, ada V, ada D lagi, ada N. Bisa nama tengah, nama depan, nama tengah, nama akhir, ya, untuk maskulin ya. Bisa nama panggilan, ya, atau nama pasangan kalian, bisa ya. Dan pesannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Cinta bukanlah berapa lama kamu mengenalnya, tetapi yang membuat kamu nyaman dan tersenyum. Ya, jadi cinta bukanlah berapa lama kamu mengenalnya, tapi yang membuat kamu nyaman dan tersenyum, kata Tuhan. Bukan karena berapa lama kamu kenal, tapi cinta yang membawa apa? Kalian nyaman dan tersenyum. Si White mau minum aja ribut, makan ribut, apa yang gak ribut? Oke, kita lanjut. Jangan habiskan waktumu untuk menunggu seseorang yang bahkan tidak pernah mau peduli tentang apa yang kamu rasakan dan perjuangkan untuk dia. Jadi ya, semesta bilang pesannya ya, jangan habiskan waktumu untuk menunggu seseorang yang bahkan tak pernah mau peduli tentang apa yang kamu rasakan dan perjuangkan untuk dia. Jadi tidak perlu menunggu atau tidak perlu perjuangkan orang yang tidak ada punya hasil atau tidak membawa hasil dari kehidupan kalian. Usaha, segala jenis usaha apapun bentuknya, usaha maskulin mungkin usaha gagal, atau maskulin lagi berusaha untuk bisa rekonsiliasi, maskulin lagi berusaha menyusun taktik, apapun tentang usaha ya, pahami ya tentang usaha. Dan di sini pesannya Bismillah, apa adanya, tentang apa adanya. Mungkin kalian apa adanya ya, feminim ya, atau maskulin tidak pernah apa adanya apapun bentuknya. Ini dikatakan apa adanya tapi halu gitu loh. Dan energinya adalah ya, ada ungu ya, bisa kelihatan ungu, ada ungu dari Jawa aja, ada ungu, ada kuning, ada hijau, ada pink ya, ini kuning, hijau, hijau apa biru ini, biru ya, biru, kuning, ungu ya, dan gold. Kalian bisa cek ya sayangnya. Oke, sekian dulu story Mami Dona tentang sebuah perasaan maskulin yang maskulin rasakan sekarang ini seperti apa terhadap hati yang paling dalam ya. Semoga apapun yang Mami storykan bisa membawa hikmah ya, dan hidayah yang baik, terutama untuk maskulin bisa lebih sadar apapun yang namanya karma didapat sesuai dari sebuah perbuatan yang dilakukan. Oke sayang, jangan lupa jadi diri kalian sendiri, jangan pernah jadi orang lain. Pastikan bahagia itu mahal ya. Sampai ketemu lagi, bye. I love you all. MDF Recycle, Mami love you, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye. Bye bye darling, bye.